Halo, selamat siang menjelang selamat siang. Oke, sebentar ya, kita tunggu dulu teman-teman dulu ya. Oke, selamat siang. Nanti dimulai dengan kelompoknya James ya untuk apa sih namanya? Ringkasan dari diskusi kemarin ya. Ya, Bu. Tim kelompoknya Jenis dan Wilbert, kamu sudah kirim belum laporannya yang kemarin? Bu, itu Avril udah bikin. Avril sama Lovina udah bikin. Ya, sudah dikirim belum? Belum, Bu, dari WA ya. Kirim ya, biar bisa langsung dinilai. Oke, baik. WhatsApp aja. Kok WhatsApp? Oke, baik teman-teman. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu absen dulu ya, sebentar. Yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir. Kita baru ada 12 orang. Aduh, pada kemana ini? Kancang. Where is your friend? Bentar Bu. Wifi saya nge-lag Bu, saya pakai kuota. Oh, emang kamu lagi di mana? Di rumah Bu. Oh, tumben. Grade berapa sih? 11. Grade 10. Oke, baik. Marvel belum ada. Calvin, Yasin. Hadir. I'm here. Sebentar. Sebentar ya. Kok tiba-tiba ibu kehilangan nama-nama kalian? Lovena, Nolan. Nolan ada? Aubrey. Bu, Marvel hadir, Bu. Ya. Stephen. Wilbert. James. Hadir. Jason. Hadir. Faiz, Rafael. Faiz hadir. Rafael hadir. Kevin. Rico. Gary. Hadir. Pawon. Hadir. Eni. Stephanie. Hadir. Kellen. Sing-i. Jenis. Cencen. Afril. Ya. Hadir. Sabel. Hadir. Jolin. Kailin. Hadir. Cecil. Hadir, Bu. Oke. Sabel, tadi Sabel tidak masuk, kenapa nak? Wifi-nya nggak ada wifi. Oh, tidak ada wifi.
Oke, Ibu tanya kembali, adakah Nolan? Oh, Nolan baru mau masuk. Nolan. Gary baru masuk. Oke, Aubrey. Adakah Aubrey di sini? Tidak ada. Jason. Stephen. Tidak ada. Kevin, Annie. Oke, silakan kelompoknya James, Chen untuk memberikan kesimpulan meeting diskusi kemarin. Silakan. Oke, baik, Bu. Ibu, saya tidak bisa share screen. Oh ya, sorry, maaf. Silakan. Oke, Bu, ini bisa kelihatan? Oke, ya. Oh, Chen, Kailin. Silakan. Selamat siang, Ibu Rika dan teman-teman. Kami tim mediator yang terdiri dari Chen, Kaylin, Stephanie, Calvin, Faiz, dan James akan mempresentasikan ringkasan dan kesimpulan hasil diskusi kemarin. Gagasan dari diskusi kemarin adalah kita harus menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Mari kita lihat pendapat dari masing-masing kelompok yang ikut serta dalam diskusi tersebut pada halaman berikut. Berikut ini akan diteruskan oleh Kaylin dan Stephanie. Pendapat pro yang dibawakan oleh tim Wolbert adalah sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki suku yang beragam dan bahasa daerah yang beragam juga, yang merupakan salah satu kekayaan bangsa. Bahkan bahasa daerah boleh dibilang merupakan salah satu sumber kekayaan budaya bangsa. 2. Daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi di daerah yang bersangkutan, tetapi juga menunjukkan ciri khas daerah tersebut, misalnya suku Jawa berbahasa Jawa di daerah Jawa. 3. Bahasa daerah sebagai identitas bangsa, maksudnya yaitu bahasa daerah menjadi identitas dan karakter dari bangsa kita, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa nasional. Maksudnya adalah di berbagai daerah yang warganya tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah tidak boleh dilenyapkan, karena kalau dilenyapkan maka kita menjadi bangsa yang tidak bisa berkomunikasi dengan warga satu dengan yang lainnya. Karena masih banyak suku yang tetap hanya bisa memakai bahasa daerah masing-masing. Bahasa daerah sangat penting bagi bangsa sehingga ada kata-kata Nyampe sononya 5.40 tuh. dalam bahasa daerah yang 5.40 aja diserap. buat belajar dulu nanti Rafaelnya aku telepon. Mute. Cecil mute. Maaf, ya ampun. Maaf. Oke. Bahasa daerah yang diserap menjadi bahasa Indonesia dalam Kamus Bahasa Indonesia. Misalnya, kata ambles berasal dari bahasa Jawa, kata aswe berasal dari bahasa Sunda. Oke, berikut adalah pendapat kontra dari kelompok jenis. Pemakaian bahasa daerah dapat membuat komunikasi menjadi lebih sulit. Karena bahasa daerah seringkali hanya dipahami oleh warga atau suku wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan pemakaian bahasa daerah menjadi membingungkan dan akhirnya menghambatkan komunikasi sesama warga. Bahasa daerah juga seringkali sulit untuk dipelajari bagi mereka yang tidak tinggal di wilayah tersebut atau misalnya tidak pernah mempelajari bahasa daerah tersebut sejak kecil.
Kemudian berikut adalah ringkasan hasil diskusi dari kelompok pro dan kontra. Bahasa daerah merupakan salah satu sumber kekayaan budaya bangsa. Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pendukung bahasa nasional dan identitas bangsa, yang menunjukkan ciri khas keragaman suku bangsa. Namun, pemakaian bahasa daerah dapat membuat komunikasi antar suku atau warga menjadi sulit. Bahasa daerah juga mencerminkan keragaman budaya bangsa dan merupakan identitas karakter bangsa yang harus dilestarikan. Tetapi kita juga tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Oke, itu Oke, hasil terima kesimpulannya ya. Wih, bagus banget ya. Yuk kita berikan aplaus ke tim. Oke, itu kesimpulan yang kamu ambil dari tim pro dan kontra ya tadi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ini tentang bahasa daerah. Silakan untuk yang sebentar, Ibu mau tambahin satu. Siapa aja tadi? Kailin, Cencen, lalu Stephanie, James, Faiz. Stephanie, James, Faiz. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Faiz, Sama bantu Kelvin. nggak nih? Hah? Si Sama Faiz bantu Kelvin. nggak nih? Apa Cencen doang Iya, sama Bu. James Faiz yang juga bantu, Bu. Semuanya bantu kok. semuanya bantu. Calvin juga, Bu. Calvin juga bantu. Kita Oh, dengan Calvin masuk ke kelompok kamu ya? Iya, Bu. Oh ya, oke, thank you. Terima kasih. Silakan. Tim yang kedua, kelompok Kailin benar, Kailin dan kelompok Marvel tentang jamu. Oke, baik. Jamu adalah minuman tradisional Indonesia ya, yang terkenal di Pulau Jawa hingga ke pelosok negeri ini. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Tim pro atau tim kontra dulu? Silakan. Sudah masuk semua kan tim pro dan kontranya? Oke, Ibu lihat dulu, Ibu cek dulu. Sebentar. Bu, boleh yang pro mulai dulu nggak? Sebentar dulu. Tadi Cencen, Kailin, lalu Stephanie, Faiz, James, Calvin, ya. Wilbert, kemarin siapa aja Will? Wilbert, Wilbert, Avril, Loviana, Rafael sama Gary. Gary, Avril, Lovena, ya. Pokoknya kalau belum ada laporannya berarti belum bisa ibu kasih nilai ya. Oke. Lalu kelompoknya ini Stephen, berarti Stephen, Rico, Jenny, Cecil, ya. Oke. Silakan tim yang pro terhadap jamu. Silakan yang pro. Oke. Teman-teman, apakah kalian semua mengetahui manfaatnya jamu? Jadi manfaat jamu bagi kesehatan sudah sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya sebagai minuman kesehatan, jamu juga telah digunakan sejak lama sebagai ramuan obat. Beberapa bahan baku jamu pun telah melalui uji klinis, sehingga dapat dipastikan efektivitas dan manfaatnya. Jamu dikenal sebagai obat tradisional khas Indonesia. Jamu terbuat dari bahan-bahan alami yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Sekitar 2.518 jenis tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Meski banyak orang meyakini bahwa jamu memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, tetap diperlukan penelitian klinis lebih lanjut untuk memastikan klaim manfaat tersebut. Jamu yang digunakan sebagai pelengkap pengobat medis harus dilakukan di bawah pengawasan dokter.
Oke. eh Asal usulnya jamu itu ada dari jamu adalah istilah yang berasal dari bahasa Jawa. Tepatnya pada 16 Masehi, kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang memiliki makna obat, doa, dan juga berarti formula yang berbau magis. Jamu pertama kali muncul pada zaman Kerajaan Mataram atau sekitar 1300 tahun yang lalu. Keberadaan jamu sejak zaman dahulu dapat dilihat dari beberapa bukti sejarah seperti relief pada Candi Borobudur. Relief Candi Borobudur yang dibuat oleh Kerajaan Hindu-Buddha tahun 772 Masehi menggambarkan kebiasaan meracik dan meminum jamu untuk memelihara kesehatan. Oke, sekarang saya mau mengasih tahuikan kalian manfaat jamu berdasarkan jenis tanamannya. Untuk kunyit telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional, terutama dalam bentuk ramuan kunyit asam. Tanaman herba ini diketahui dapat mengatasi berbagai kondisi seperti osteoartritis, gangguan saluran pencernaan, nyeri menstruasi, hingga masalah pada kulit seperti jerawat dan eksim. Untuk temulawak sudah sejak lama digunakan sebagai bahan utama pembuat jamu. Penelitian menunjukkan bahwa temulawak memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti peradangan, anti kanker, dan anti diabetes. Yang ketiga ada jahe. Sama seperti kunyit dan temulawak, jahe juga telah lama digunakan sebagai bahan baku dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dipercaya dapat mengatasi radang sendi, sakit kepala, nyeri menstruasi, serta mual dan muntah setelah operasi. Ada 5 atau lebih penyakit yang bisa disembuhkan oleh jamu. Yang pertama ada batuk berdahak, kedua ada sakit kepala, ketiga ada wasir, 4 ada perut kembung, 5 ada pegalino, dan lain-lain. Jenis tradisional yang di Indonesia ada jamu kunyit asam, ada jamu beras kencur, ada jamu cabai puyang, ada jamu pahitan, ada jamu kunci siri, ada jamu kudu laos, ada jamu uyup-uyup, ada jamu sinom. Sekian untuk pro-nya. Makasih. Tim satu lagi? Ya, bentar. Aduh, pantesan Ibu teriak-teriakan ternyata di mute. Oke, tim yang kontra silakan Nolan. Jason, Pawon, Kellen, Sabel. Ya. Bu, Bentar. mau tanya dong, Bu. Ini kan debat kan? Iya, diskusi. Mana yang kontranya? Nih, bentar ya, Bu. Nanti kalau Nolan ngomong apa, aku boleh ini kan, Bu? Boleh. Tapi jangan hanya Marvel aja ya, kan ada tim yang lain ya, karena kan yang lain juga kan butuh nilai, ya kan? Ini meet yo. Mereka yang buatin itunya, Bu, skripsinya. Tapi tetaplah mereka bantu kamu untuk diskusi, untuk apa? Mematahkan ininya mereka, argumennya mereka, ya kan? Ayo, mana nih? Boleh, Ibu? Udah boleh mulai? Ya udah, Ibu tungguin kok. Oh, oke. Maaf, Bu.
Di Indonesia, jamu sudah dikenal sejak dari zaman nenek moyang sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit atau sekedar mempertahankan kesehatan maupun meningkatkan vitalitas. Efek pengobatannya pun tak perlu diragukan lagi karena sudah teruji oleh waktu dan melalui berbagai proses penelitian dari instansi akademis yang bergerak dalam bidang farmasi. Jadi kesimpulan saat ini adalah jamu merupakan obat tradisional atau disebut juga obat ramuan herbal yang aman dikonsumsi asalkan dengan dosis cara yang tepat. Tetapi saat ini banyak yang mengatakan bahwa jamu justru membahayakan kesehatan. Ini ada beberapa penyebab utamanya. 1. Izin. Produsen jamu Indonesia masih jarang memiliki izin atau standar produksi yang baik. 2. Palsu. Sangat banyak beredar di pasaran jamu yang lebih berbahaya daripada oplosan, yaitu jamu yang benar-benar palsu. 3. Overdosis. Masyarakat masih menganggap ramuan herbal atau obat alami tidak memiliki efek samping hingga dikonsumsi secara bebas. 4. Jamu berpotensi bereaksi terhadap obat kimia apabila kombinasinya tidak tepat. Itulah beberapa alasan penyebab nama jamu semakin buruk di mata masyarakat. Pemerintah melalui BPOM berusaha keras untuk memberantas oknum nakal di balik bisnis jamu. Hanya saja setiap tahun masih ada yang terangkap tangan dan tidak jera walau tidak dihukum. Persaingan yang ketat cenderung membuat industri jamu menghalangkan secara untuk sekedar bertahan hidup. Campuran jamu dengan zat kimia tertentu seringkali dilakukan agar jamunya berkhasiat secara instan. Masyarakat yang ingin menggunakan obat herbal sebaiknya berkonsultasi kepada dokter atau tenaga medis lain. Tidak ada obat herbal yang 100% aman untuk dikonsumsi. Ada apa? Mau tanya dong, kalau jamu berbahaya untuk dikonsumsi, jadi di Indonesia kenapa banyak yang mau minum jamu ya? Oke, silakan. Ya karena ya banyak aja yang mau. Bahayanya Pikirannya bukan ya karena jamu paling diminum bagus langsung dibandingin berbahaya, obat biasa. tetapi di Indonesia masih banyak tempat yang produs jamunya tidak Nggak bagus. memiliki izin atau standar produksi baik. Dan juga banyak yang tidak tahu efek-efek asal jamu lah. kalau diminum banyak. Ya, terus Apa? ada lagi? Udah bilang aja langsung. Iya, kenapa Kellen? Ya, Marvel, apa lagi? Oke, kelompoknya Marvel yang lainnya. Silakan. Ada other question? Jadi kalau di Indonesia semuanya yang tanam jamu udah dicek sama orang government, nggak Ya. apa-apa dong. Nggak Kalau apa-apa udah sih. aman Kalau ya. sudah Kalau aman semua ya diverifikasi bagus lah. satu-satu jamunya udah bisa. Oke. Tapi bukannya jamu itu dibuat alami ya? Kalau alami kan berarti langsung homemade buat kan? Terus kenapa harus Iya, dicek? tapi masalahnya yang di overdosis, Karena orang yang ada overdose. yang suka dicampur-campur jamunya, bukan Iya. pure jamu doang. Apalagi orang yang suka campur minuman obat jamu sama obat kayak yang dikasih dokter di hospital gitu. Masalahnya itu western, obat western digabung sama jamu kan efeknya kan nggak tahu kita. Oh gini, maksudnya Kellen,
misalnya kita minum jamu, terus dicampur dengan minuman dari dokter ataupun medis lainnya. Iya, Ya. Oke, iya. Oke, silakan. Kan ada tuh orang yang pengen cepet, pokoknya maunya cepet sembuh, terus pikirannya udah makan obat ini dikasih dokter, tambah lagi jamu ini, langsung diminum hantem semua. Ada Oke, yang Cen-Cen begitu. sepertinya mau bertanya deh. Coba. Dari tim lain boleh ikut nggak? Oke, silakan. Biar menarik diskusi Kalau kita. misalnya emang dokter kasih obat, terus yuk konsumsi jamu, emang itu bukannya tambah parah ya? Kan jamu nggak selalu maksudnya kayak you minum obat terus you minum jamu, nggak selalu Nggak connect gitu cocok. loh. Iya. Iya, emang nggak cocok. Cuma kan Nah, jamu kan di Indonesia banyak banget, apalagi kayak kencur, jahe gitu. Itu iya. kan itu buat menyehatkan badan. Iya. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya kita harus membatasi dulu ya. Sepertinya ada yang rancu di sini ya. Ada yang merasa bahwa jamu itu seperti obat herbal. Nah, ini harus bagian tim kontra ataupun tim yang pro itu coba kalian pisahkan ya antara jamu. Apakah jamu itu sama dengan obat-obat herbal? Coba tolong dianalisis dulu sebelum kita, takutnya nanti melebar kemana-mana diskusinya ya. Mungkin ada teman yang mau Iya, Bu. membantu, ya? Menurut saya kalau yang Ibu bilang kan obat jamu sama obat herbal sama jamu ya. Kalau obat herbal kan itu sudah diolah. Kayak bisa. Apa bedanya sama jamu? Jamu kan diolah juga loh, Marvel. Ayo. Tapi kan jamu itu kan kalau obat tradisional kan kebanyakan diolah oleh pabrik, oleh kayak pabrik gitu, kayak fasilitas medis mungkin. Nih gini ya. Tapi kalau jamu kan bisa langsung dibuat sendiri di rumah. Oke. Nah sekarang seperti Ibu pernah ya ada nih. Itu sama tidak ya pengobatan tradisional yang menggunakan bukan Ibu sih bilang sih Shinsei ya, toko obat Chinese ya. Nah, itu kan apakah sama dengan pengobatan bukan pengobatan ya, apakah sama dengan jamu atau memang itu maksudnya ke mirip herbal? Mirip tapi beda bahan. Masuk obat herbal. Ibu, tapi saya ada satu pertanyaan, Bu. Bahan yang dipakai kan beda. Iya. Bahan yang dipakai beda ya. Tapi kan ada juga loh yang pengobatan Chinese juga itu menggunakan rempah-rempah Indonesia ya, kayak misalnya kayak kunyit juga ada loh, dipakai juga kunyit untuk lambung gitu loh. Kencur untuk tenggorokan dan lain sebagainya. Ya, mungkin tadi Wilbert ada apa, Wil? Kamu mau tanya apa? Silakan. Saya ada lihat efek samping mengkonsumsi jamu ya. Dia ada bilang bisa kalau konsumsi jamu bisa akibatnya bisa infeksi lambung. Apakah itu benar? Sepertinya benar kalau kamu bisa kena ginjal juga. Sebentar ya, satu-satu ya. Tapi itu harus kebanyakan. Oke, sebentar gini. Yang pro-nya dulu ya, baru nanti yang kontra. Ya, itu pertanyaan dari Wilbert. Silakan. Biar jangan jawabannya jadi dua gitu ya. Minimal pro satu, pro kontranya satu. Silakan. Jangan berbarengan untuk memberikan statement. Silakan. Kelompoknya Marvel, silakan. Menurut saya yang tadi Wilbert bilang itu mungkin bisa benar karena kalau kita minum kebanyakan jamu itu akan efek sampingnya akan bisa merusak lambung.
kalau kebanyakan. Tapi kalau minum dalam batas wajar sepertinya tidak. Oke, silakan yang kontra, mungkin bisa memberikan statement. Ya, yang Wilbert bilang itu benar. Ada efek-efeknya kalau minum jamu kebanyakan, Ya. ya bisa kena ginjal, bisa kena lambung. Itu makanya sekarang di rumah itu orang menganggap jamu itu tidak apa-apa kalau diminum terus. Jadi yang di rumah kadang suka ada yang minumnya over, jadi overdosis. Ada gejala-gejala kayak gitu. Kayak minum wortel kebanyakan ya, nggak tahu lah. Ya, Wortel. kalau Wortel makan termasuk wortel kan? terlalu banyak, wortel sebenarnya bukan jamu ya. Kalau Matanya jadi wortel kuning. kuning, betul. Kalau wortel iya. Tapi kalau jamu terlalu banyak, tapi kalau yang ibu tahu ya, yang ibu tahu kalau jamu kita buat sendiri, kita kita blender lalu kita buat dan kita kayaknya nggak ada masalah deh ya. Terpenting adalah kita tetap perbanyak minum air putih, bukan jamu itu menjadi minuman sehari-hari kita ya, kalau ibu lihat ya. Iya. Kan ada orang yang begitu digantiin air, makanya overdosis. Oke. Baik. Ada lagi? Yang Saya. Oke, Saya mau Cen. tanya, boleh nggak konsumsi jamu sebelum sarapan atau sebelum makan? Oke, silakan teman-teman. Boleh nggak sih kita minum jamu sebelum dalam perut kosong ya, Cen ya, baru bangun tidur tiba-tiba minum jamu gitu ya, Cen. Tapi jenis jamu apa ya, Cen? Seharusnya sih. Makanya. Jamu apa? Jamu contohnya kayak jahe, kencur gitu kan bisa bikin perut panas. Takutnya perut yang nggak kuat. Oke, silakan tim kontra atau tim pro. Pro dulu dong. Silakan pro. Marvel. Kok Marvel aja ya? Kelompoknya Marvel siapa aja sih? Ayo dong, jawab dong. Jadi yang nilainya Marvel doang Bu, dia solo Bu. iya loh, padahal Enggak kok. Tim aku ada Yasin, ada Jolen, ada Aubrey, ada Ani. Tapi Yasin ada tidak bersuara ini Yasin. Yasin udah lagi. Halo Yasin. Ibu butuh. Oke, sekarang kelompoknya Nolan dan Kaylen. Coba yang lain. Apa? Jawab pertanyaannya Cen tadi. Marvel udah jawab. Tim kontra dulu yang jawab deh. Maksudnya Ibu jangan Marvel terus, coba tim kontra dulu coba. Selain tim kontra siapa lagi? Kita punya tim ada Jason. Iya, Jason mana? Jason masuk nggak? Jason lu di mana, Jason? Ayo Jason. Ayo. Ya udah jawab lo. Ini midterm loh. Masa yang bagus hanya 2 orang saja, yang lainnya tidak. Ayo, lanjut. Ayo, silakan. Jason, pertanyaan Cen gampang kok. Boleh tidak kita minum jamu sebelum makan? Sebelum sarapan atau bangun tidur kita minum jamu. Ayo Jason. Ibu yang berpartisipasi gimana sih? Partisipasi. Iya, yang berpartisipasi dapat poin kan, Bu? Iyalah, pasti dong. Cakep. Ayo. Jason. Oke, silakan Marvel. Bentar, Ibu ini biar nggak terlalu suaranya bergema. Oke, silakan Marvel. Menurut aku ya, Bu, yang tadi Cen bilang mungkin pagi itu boleh minum jamu, tapi jangan minum yang seperti kunyit gitu atau jahe atau apa beras kencur ya, kayak gitu-gitu. Tapi bisa diganti menjadi kayak jus atau
mungkin teh jahe atau Air boleh gak air? air jeruk atau air lemon boleh, air kelapa. Tapi Air kelapa bukan diare ya, pagi-pagi minum air kelapa. Biar segar, Bu. Oh, Air gitu. kelapa kan membuat segar. Oke, ada lagi? Air lemon kalau mau. Iya, kalau pagi-pagi, betul. Air lemon, jeruk. Terus ada lagi? Tapi jangan minum kebanyakan juga karena lemon itu kan Lambung. asam. Kalau minum kebanyakan nanti takutnya asam lambungnya naik. Jadi bukannya semangat untuk kerja atau apa, jadi sakit. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya, masalah paling gede yang dari jamu ya pada overdosis lah, Bu. Ya, kalau berkelebihan akan menjadi overdosis. Oke, baik. Yep. Silakan Iya. tim. Selain itu sih oke aja. Nah, saya itu baik-baik saja ya, asal Iya. seperti tadi ya, pembuatan jamunya itu harus dapat izin dari Badan POM, itu yang terpenting ya. Oke, kelompoknya Cen-Cen dan kelompok tim Cen-Cen silakan meringkas ini semua. Oh, Cen-Cen lagi, Bu. Kan emang kita tim James yang ini, yang nanti laporannya tolong untuk kelompoknya Marvel dan kelompoknya Oh, tolong ya. jadi tim Cen-Cen yang semuanya ya, Bu. Jadi tim Ya, Cen-Cen yang middle. dua diskusi, tapi kan dia hanya membuat kesimpulan dari ini semua. Oke? Dari Aku harus setelah ini aku harus ngapain, Bu? bikin laporannya bahwa kalian tim pro yang jamu ini apa saja yang membuat kamu mendukung jamu itu ya. Yang kontra juga begitu ya. Oke, Bu. Kirim ke Google Classroom. Di submit di Google Classroom ya, Bu. Ya, boleh berbentuk Word ataupun Satu orang aja yang kirim. Oke, Bu. ya, satu saja, satu kelompok mewakili semuanya karena presentasinya kan berkelompok ya. Oke, silakan tim James dan Cen-Cen. Ibu, ini kita belum selesai, Bu, itunya ringkasannya. Nggak apa-apa, intinya dari kasih berapa menit, Bu? Oke. Ibu, tapi waktunya kurang 2 menit, Bu. Nggak apa-apa, maksudnya intinya saja. Nanti secara lengkapnya nanti kamu bisa kirim ke Google Classroom ya. Seperti tadi, presentasi ke semuanya. Jadi keseluruhan hari ini untuk penilaian lisan tengah semester sudah selesai. Jadi yang tidak hadir untuk presentasi hari ini secepatnya untuk menghubungi Ibu Rika ya. Silakan. Jadi kesimpulannya itu minum jamu setiap hari itu pada dasarnya jamu itu boleh dikonsumsi setiap hari. Ya. Dan jamu juga merupakan minuman itu buat jaga daya tahan tubuh kita biar virus nggak mudah menyerang tubuh kita, terus bisa memelihara kesehatan kita juga, pemulihan sama kalau cewek-cewek biasa kecantikan. Lalu dari kontranya bagaimana? Tapi tidak boleh minum terlalu banyak, tidak Iya. boleh overdosis karena ada banyak side effect. Jadi kalau mau minum ya jangan terlalu ingat jangan terlalu berlebihan. Gitu aja. Bu, sorry, Iya. kontra itu yang tidak baik ya, Bu? Iya, yang menentang bahwa jamu ini yang menentang jamu ya. Kalau yang pro kan yang ini. Oke, silakan yang Adapun kalau misalnya emang mau menggunakan jamu buat pengobatan penyakit, ya itu lebih baik konsultasi ke dokter. Biar bisa dikasih jamu yang jenis sama dosis yang tepat sama obatnya gitu. Jadi nggak sembarangan minum.